Di sebuah ruang galeri semi terbuka yang dipenuhi cahaya lampu. Arka duduk penuh wibawa di kursi rotan berukiran. Mengenakan kemeja linen putih sederhana namun berkelas. Celananya senada dan sebuah scarf etnik tergantung longgar di lehernya, memberi kesan elegan dan santai. Di seberangnya duduk seorang pria parubaya berambut perak dan berkacamata bulat, mengenakan batik lurik khas Yogyakarta. Pak Damar, saya sudah lama mengagumi interpretasi Anda terhadap motif-motif klasik Jawa. Ucap Arka lembut, senyumnya hangat namun tak dibuat-buat. Dan saya merasa J Fashion Week tahun ini butuh sesuatu yang lebih dari sekadar glamor. Kita butuh ruh. Pak Damar, pengamat seni tradisional sekaligus pemilik sanggar batik tua di Yogyakarta, mengangguk pelan. Tatapan matanya penuh penghargaan. Dan saya mengagumi bagaimana Anda, anak muda kota besar, tak pernah melupakan akar budaya. Itu langkah. Keduanya tertawa ringan. Di antara mereka terbuka lembaran-lembaran sketsa motif batik tua, parang rusak, sidomukti, dan kawung yang sudah diolah dengan sentuhan kontemporer oleh Arka. Saya ingin membuat koleksi yang bukan hanya dipakai, tapi dirasakan, lanjut Arka. Saya ingin orang yang memakainya tahu bahwa motif di punggung mereka itu punya sejarah. Bahwa di tiap helai kain ada doa. Pak Damar tersenyum kecil, lalu mengeluarkan gulungan kain dari dalam tas kanvasnya. Ia membentangkannya di meja. Batik ini dibuat oleh ibu saya sendiri. Lebih dari 3 dekade lalu. Motifnya langkah, jarang dipakai karena maknanya terlalu dalam untuk hanya jadi mode. Tapi saya pikir Anda bisa memberinya panggung. Arka membelai kain itu perlahan, seolah menyentuh sesuatu yang sakral. Matanya berkaca-kaca. Kalau ibu Anda masih hidup, saya harap beliau akan bangga dengan apa yang akan saya lakukan terhadap warisan ini. Pak Damar tak menjawab, ia hanya mengangguk. Dan dalam diam itu terjalin kesepakatan yang lebih kuat dari kontrak apapun. Kolaborasi Arka dan Pak Damar untuk J Fashion Week dimulai dari cinta terhadap akar budaya. Mereka sepakat mengangkat tema Nafas Nusantara, memadukan kemurnian batik klasik Yogyakarta dengan siluet modern minimalis khas Arka. Ini bukan sekadar peragaan busana, ucap Arka pada timnya. Ini panggung untuk leluhur. Kita tak hanya mendesain, kita melestarikan. Dan semua orang di ruang itu tahu, karya mereka akan menjadi sesuatu yang tak terlupakan. Tolong, tolong, teriak seorang anak laki-laki dari tepi jalan. Nadanya panik dan nyaris putus asa. Ibra yang sedang mengemudikan mobil Arka langsung menginjak rem mendadak. Mobil berhenti dengan hentakan ringan di pinggir trotoar. Arka yang duduk di kursi belakang mengangkat wajah dari ponselnya. Sedikit terguncang karena hentakan tadi. Ada apa, Bra? Tanyanya tenang. Namun nadanya mengandung kewaspadaan. Kenapa kamu berhenti mendadak? Maaf tuan, jawab Ibra cepat. Sepertinya ada anak kecil yang minta tolong. Saya lihat ada seseorang yang pingsan di depan sana.
Arka langsung menoleh ke arah kaca depan. Matanya menyipit mencoba menerka situasi. Cek dulu, pastikan mereka baik-baik saja. Tanpa buang waktu, Ibra keluar dari mobil dan menghampiri anak laki-laki itu. Beberapa detik kemudian, Arka ikut mencondongkan tubuh, memperhatikan dari balik kaca. Saat wajah wanita yang tergeletak itu tampak jelas di bawah sinar lampu jalan yang keemasan. Arka menegang. Itu Rania. Untuk sepersekian detik, dunia seperti berhenti. Nafasnya tercekat, matanya membelalak tak percaya. Wanita yang telah menghantui pikirannya selama ini kini tergeletak tak berdaya di pinggir jalan. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah, dan di sampingnya berdiri Reza, adiknya yang juga tak kalah panik. Tanpa menunggu, Arka langsung membuka pintu dan keluar dari mobil. Langkahnya cepat dan mantap menghampiri mereka. "Rania," bisiknya lirih, namun cukup jelas untuk membuat Reza menoleh. Mata Reza langsung membelalak saat melihat Arka. Ia mengenali pria itu. Wajah lembut namun tegas, pria yang pernah dilihat Reza di layar televisi. Tapi hari ini, pria itu berdiri di depannya, memandang kakaknya dengan wajah khawatir. Arka segera berlutut di samping tubuh Rania yang tergeletak lemas. Ia menyentuh pelipis gadis itu, mengecek suhu tubuhnya yang hangat. Dengan nafas yang tak beraturan, ada keringat dingin di keningnya, tanda tubuhnya sudah melewati batas. Tanpa membuang waktu, Arka menoleh ke arah Ibra, sopir pribadinya. "Bra, angkat dia ke mobil. Hati-hati." Ibra yang sedang menenangkan Reza langsung mengangguk. "Baik, Tuan." Dengan sigap dan penuh kehati-hatian, ia mengangkat tubuh Rania yang ringan namun lemas itu, lalu membaringkannya di kursi belakang mobil. Reza buru-buru menyusul, hendak masuk ke dalam mobil sambil menggenggam tangan kakaknya erat-erat. Arka sendiri membuka pintu lain, masuk dari sisi yang berlawanan, duduk di samping Rania, lalu meletakkan jasnya sebagai alas kepala wanita itu. "Tenang Reza," bisik Arka sambil menepuk punggung anak itu dengan lembut. "Kakakmu akan baik-baik saja sekarang." Reza hanya mengangguk dengan mata merah dan bibir gemetar. "Langsung ke rumah pribadiku," perintah Arka pada Ibra. Suaranya rendah namun penuh ketegasan. "Lewat jalur belakang, jangan lewat gerbang utama. Aku tidak ingin siapapun tahu dia ada di sana." Ibra menatap Arka sejenak melalui kaca spion dalam, lalu mengangguk cepat. "Baik, Tuan." Ia segera melajukan mobil dengan kecepatan stabil, menyusuri jalanan malam yang mulai sepi. Namun, rasa penasaran tetap menggelayuti pikirannya. Setelah beberapa menit, suara Ibra terdengar pelan, nyaris ragu. "Tuan, maaf kalau saya lancang bertanya, tapi apakah Tuan mengenal wanita itu?" Arka terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab. "Dia adik tingkatku dulu di kampus." Suaranya datar tapi terselip nada asing, seperti sesuatu yang belum selesai dibicarakan. "Dan kau juga mengenalnya, bukan?" Ibra mengangguk pelan. "Sejujurnya, saya kurang begitu mengenalnya, Tuan. Saya hanya tahu kalau dia itu istri dari calon kakak ipar saya yang bernama Davin. Tapi selama ini saya cuma lihat sekilas. Soalnya tiap acara keluarga, dia itu lebih sering di dapur. Gak banyak bicara, gak banyak muncul." Arka mengangguk tanpa komentar. "Katanya Rania dan Mas Davin sedang dalam proses perceraian, dan sebentar lagi sepertinya selesai. Devi sering bilang kalau Rania itu menantu yang enggak tahu diri. Bahkan Devi pernah cerita kalau Rania ketahuan menjual diri di rumah bordil, Tuan." Nada Ibra menjadi lebih pelan seperti takut salah bicara. "Itu yang bikin keluarga malu besar. Makanya
Mas Davin akhirnya mutusin buat ceraikan dia. Arka mulai menggenggam lututnya. Rahangnya menegang, namun ia tetap diam, membiarkan Ibra bicara. "Tuan," ucap Ibra pelan, membuka percakapan lagi. "Dari cerita Devi, Mas Davin kabarnya akan menikah dengan Luna, putri seorang direktur di perusahaan keluarga Tuan. Mungkin Tuan mengenalnya?" Tubuh Arka sedikit menegang. "Luna," ia teringat pembicaraannya dengan Arga, sang kakak, tentang Luna yang akan menikah dengan pria bodoh dan ambisius. Saat itu, Arga tak menyebutkan nama, tapi kini semua menjadi jelas. Arka menatap keluar jendela, rahangnya mengeras. Dunia ini kecil, terlalu kecil untuk kebetulan yang terasa setajam pisau seperti ini. Mobil melaju tenang melewati jalan belakang menuju kediaman pribadi Arka. Di dalamnya, suasana masih sedikit menegang setelah percakapan tentang Rania. Ibra mencuri pandang ke kaca spion, mencoba membaca ekspresi Arga yang sejak tadi tampak murung dan penuh pertimbangan. "Ibra," suara Arka akhirnya terdengar, tenang tapi tajam. "Dengar baik-baik. Mulai malam ini, jangan pernah katakan pada siapapun, terutama Devi, bahwa Rania ada di rumahku. Bahkan setitik pun jangan beri petunjuk kalau kau masih ingin bekerja di sini dan masih mau berpura-pura jadi orang kaya di depan Devi." Ibra langsung mendekatkan punggungnya, menoleh setengah ke belakang dengan ekspresi serius. "Tuan," katanya mantap, "saya adalah orang yang paling setia, Tuan. Sudah menyelamatkan hidup saya dulu. Saya tidak akan pernah mengkhianati Tuan." Arka menatapnya lewat kaca spion. "Ingat kata-katamu." Ibra mengangguk. "Saya siap melakukan apapun untuk Tuan, termasuk menjaga wanita itu dengan nyawa saya kalau perlu." Sebuah senyum tipis muncul di sudut bibir Arka. Bukan karena puas, tapi karena tahu. Untuk kali ini, dia bisa mempercayakan sesuatu yang begitu rapuh pada orang yang tepat. "Kau aman sekarang," bisiknya pelan.